Siapa yang bilang hidup jauh dari orang tua itu enak? Menurutku sih tidak. Aku seorang mahasiswi perantauan yang jauh dari orang tua. Di Bandung ini, aku tinggal baru 1 minggu. Agar dekat dengan kampusku, aku memutuskan untuk ngekos di salah satu rumah di sekitar jalan Tubagus Ismail. Daerah yang dikenal cukup banyak kos-kosannya ini bisa dibilang cukup ramai. Namun tidak di malam hari. Saat itu jalanan mulai sepi. Dan jarang sekali warga yang keluar. Kecuali tentunya wujud-wujud yang sering kita sebut sebagai makhluk halus. Baru sekitar jam 1 dini hari, aku sampai di kosanku. Setelah sebelumnya, aku dan teman-teman baruku mencari angin mengitari Bandung. Aku langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan bersiap untuk tidur. Sudah menjadi kebiasaanku sebelum tidur, aku mengecek handphoneku dan beberapa jejaring sosial untuk sekedar update status. Saat sedang santai itulah, samar terdengar suara tangisan wanita. Mungkin itu dari kamar sebelahku. Aku pun segera bangun dan mencoba mendekatkan telinga ke tembok yang kebetulan tepat berada di sisi tempat tidurku. Suara itu jelas berasal dari tembok sebelah kananku ini. Aku ingin keluar dan mencoba mengetuk kamar itu. Tapi aku takut malah mengganggu privasinya. Aku pun mengurungkan niatku, lalu melanjutkan tidur. Esok paginya, cahaya matahari mulai masuk dari celah-celah jendela kamarku yang berada di lantai 2 ini. Aku keluar kamar dan ketika melihat keluar, aku merasakan ada hal yang cukup aneh. Aku teringat suara tangisan wanita yang kukira teman kosanku tadi malam. Tapi setelah aku sadar, kamarku ini adalah yang paling ujung.
Dan di sebelah kanan kamarku adalah bagian luar. Aku coba ke bawah untuk memastikan. Benar saja, sisi kanan kamarku ini tidak ada kamarnya. Langsung mengarah keluar, tepat dengan sebuah pohon jambu yang cukup besar dan rindang. Apa aku salah dengar ya? Sudahlah. Aku pun bergegas menuju kamar mandi yang lokasinya berada di luar kamar. Lalu bergegas berangkat ke kampus. Hari itu, sepulang kampus, aku dan teman-temanku kembali bermain sambil cari makan. Dan pulang ke kosan sekitar jam 2 pagi. Entah kenapa, tapi hari itu aku capek sekali. Aku merebahkan diriku sejenak, sampai akhirnya aku pun ke kamar mandi. Kosanku ini memang sedang dalam masa renovasi. Saat aku keluar kamar dan menuju kamar mandi, terlihat lorong yang sepi, dengan lantai yang belum dilapisi keramik, masih kasar oleh semen. Aku pun masuk ke kamar mandi yang kebetulan kosong dan mulai bersih-bersih, cuci muka dan sebagainya. Saat aku keluar kamar mandi, astaga, di lantai aku melihat tapak kaki basah dengan ukuran kaki yang tidak terlalu besar. Seukuran kaki wanita. Perasaan tadi aku tidak melihat ada jejak kaki. Perlahan aku memperhatikan jejak kaki itu, dan terlihat kalau jejak itu menuju kamarku. Aku pun jadi curiga dan penasaran, karena kamarku sedikit tertutup. Aku pelan-pelan geser. Ada seseorang sedang duduk di dalam kamarku. Seorang wanita dengan rambut panjang sebahu, menggunakan baju merah. Aku menutup kembali pintu kamarku. Aku terdiam
diam di depan kamarku. Sekali lagi, aku coba buka pintu itu perlahan. Hah? Wanita itu sudah tidak ada. Aku buka lebih lebar lagi pintu kamarku. Dan tidak ada siapa-siapa di dalam. Aku jadi tidak berani masuk ke kamar. Masih di luar kamar, aku mengintip ke semua arah kamarku. Jelas tidak ada siapa-siapa. Itu tadi siapa? Badanku mulai gemetar. Aku jadi serba salah. Aku mencoba mengetuk pintu kamar teman sekosanku yang berada di lantai atas. Tapi tidak ada jawaban. Aku pun akhirnya memutuskan untuk ke bawah saja. Belum sempat ke tangga, terdengar lagi suara tangisan seorang wanita. Aku pun buru-buru lari ke bawah. Ternyata di bawah suasana sangatlah gelap karena lampunya sudah dimatikan. Dan nampaknya memang semua orang sudah tertidur. Aku pun mengarahkan langkahku untuk keluar dari kosan dan berusaha mencari tempat yang agak terang dan ramai. Tapi sebelum sampai ke pintu keluar, tiba-tiba aku menutup mata dan telingaku. Entah siapa yang membanting pintu. Aku meraba-raba lorong kosan yang cukup gelap itu, mencari pintu keluar. Sambil sesekali aku dengar suaraku yang tak bisa keluar ini meminta tolong. Tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi. Kini terasa semakin kencang, terdengar dan menggema. Aku pun berlari mencoba keluar. Tapi pintunya terkunci. Tolong! Tolong! Dan aku rasakan suasana menjadi semakin gelap. Seperti ada sesuatu di belakang yang menghalangi cahaya dari lantai 2. Saat aku lihat ke belakang, astaga! Sosok wanita sangat tinggi dengan tubuh
dan rambut yang panjang, memakai baju merah, berdiri di ujung lorong ini. Tubuhnya sangat tinggi. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Kali ini wanita itu tertawa cekikikan. Aku berusaha berteriak sekencang-kencangnya. Aku berusaha berteriak sekencang-kencangnya. Dan ternyata teriakanku membangunkan seisi kosan ini. Dan suasana pun menjadi ramai. Tubuhku lemas. Aku pun menangis saking ketakutan. Pagi itu kami semua berkumpul. Penghuni kosan lain yang mendengar ceritaku satu persatu bercerita tentang kejadian yang pernah dialami. Ternyata bukan hanya aku saja yang melihat sosok wanita berbaju merah yang tinggi itu. Setelah kosanku ini diruqyah, barulah kami tahu bahwa sosok wanita itu adalah makhluk halus, penghuni pohon jambu yang ada di belakang. Ia tewas akibat tabrak lari. Rohnya tidak menemukan jalan pulang, sehingga berdiam di satu tempat, yaitu pohon jambu itu. Dan dia sering merasa kesepian, sehingga menangis. Semenjak itu, tidak ada yang berani lagi tidur lewat dari jam 12 malam. Itu sudah menjadi aturan tidak tertulis di kosan ini.